Minta tolong Pak Prabowo, kayak gini rumah saya. Hidup Jokowi! Buat kawan-kawan, coba kalian tonton dulu video yang aku stitch ini dari awal sampai akhir. Kalian simak dulu, cobalah dulu. Jadi setelah aku menonton video itu, aku percaya Indonesia ini akan menuju kehancuran. Aku percaya Indonesia ini akan menuju kehancuran. Jika penegak hukum dan pemerintahannya sudah rusak, Indonesia ini menuju kehancuran. Buat pemerintah dan aparat, suatu saat people power akan meledak. Suatu saat people power akan meledak. Buat pemerintah dan aparat, suatu saat people power akan meledak dan tidak ada yang bisa menghentikan itu kecuali kematian. Suatu saat people power akan meledak. Banyak kejanggalan di kasus pembongkaran rumah itu. Banyak kejanggalan. Tapi lihatlah, betapa mudahnya orang mendapatkan IMB di lahan yang masih bersengketa, belum ada keputusan pengadilan, tapi si mas-mas yang berkacamata itu sudah punya surat IMB, sudah berkoordinasi, sudah dengan Cipta Karya, dengan pejabat Pemko. Dari mana logikanya? Lahan masih sengketa, tapi si mas-mas itu sudah dapat IMB. Betapa bobroknya orang-orang di pemerintahan dan aparat-aparat penegak hukum. Banyak mafia-mafia tanah di BPN. Semua sudah hampir semua merata penuh kejahatan. Bea cukai, pajak, bahkan sekelas Bank Indonesia melakukan korupsi triliun. DPR dipenuhi penjahat, kepolisian dipenuhi penjahat, kejaksaan dipenuhi penjahat. Apa lagi yang mau kita harapkan? Apa lagi yang mau kita harapkan? Kita lihat semua di pemerintahan Bapak Prabowo ini, semua menteri-menterinya pengusaha-pengusaha. Tentu yang mereka pikirkan adalah keuntungan untuk perusahaannya. Tidak ada menteri Bapak Prabowo dari orang miskin, dari yang punya pengalaman ini, pengalaman itu. Tidak ada sesuai penempatannya. Semua orang-orang yang menurut kita, dari mana sih munculnya ini, latar belakangnya. Kita ditakut-takuti yang tidak bayar pajak, tidak bisa urus ini, tidak bisa urus itu. People power satu-satunya cara memperbaiki negara ini. Inilah yang harus kalian pikirkan pemerintah dan aparat. Jika rakyat Indonesia ngamuk, nggak peduli. Mau kalian bilang aku provokator, tapi aku bisa melihat betapa bobroknya kalian, menjijikkannya kalian. Kalian lebih mengutamakan uang daripada keadilan, daripada kalian takut akan Tuhan, takut kepada Allah. Kalian buta karena uang, buta kalian karena uang. Tidak melihat jeritan-jeritan orang yang terzolimi. Tidak peduli kalian itu. Tapi sayangnya penegak hukum, khususnya kepolisian, tidak bisa membuat penegakan hukum, tidak bisa menjamin keadilan, ketertiban. Jelas-jelas ketika ada IMB muncul padahal tanah masih bersengketa, berarti ada yang salah. Di mana salahnya? Gampang mendapatkan itu. Tapi kalian pura-pura enggak. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Pria ini ya, ini pria yang memang luar biasa ya, berani menyampaikan dan menyuarakan suatu keadilan itu demi NKRI ini. Karena dia tahu dengan munculnya parcok-parcok, bahkan sebelum ada parcok pun ada banyak keresahan masyarakat terhadap kinerja Polri ya. Semestinya pada dasarnya Polri itu adalah pengayom ya, menjadi solusi di tengah-tengah
kericuan yang ada, mereka menjadi pengaman. Tetapi realitas yang ada itu malah kebalikan dari apa yang menjadi visi misi mereka. Ketika kita melihat, ya, kita jangan munafik lah. Ada banyak sekarang ini polri-polri yang dimana mereka diintervensi oleh satu orang hanya demi kepentingan pribadi, demi kepentingan golongan-golongan tertentu. Bukannya mereka hadir itu menjadi solusi bagi semua orang tanpa tebang pilih, ya. Mereka bukan hanya menjadi solusi bagi orang kaya, mereka bukan hanya menjadi solusi bagi orang miskin, orang pejabat, tetapi setara semuanya. Itu kehadiran mereka harusnya membawakan dampak yang positif. Artinya, pekerjaan mereka itu harus ada proseduralnya. Makanya sebenarnya polisi-polisi, oknum-oknum tertentu, ya, yang saya maksud adalah oknum tertentu, masih ada yang keras begitu. Mereka tidak dapat, ya, memberikan jawaban-jawaban yang terbaik. Misalkan, ya, mereka sering memang masyarakat dalam kelalaiannya, ya, mereka sering sekali lalai akan hal itu, tidak membawa helm lah, ataupun tidak membawa SIM dan surat-surat. Memang itu aturannya mereka melanggar begitu, tetap melanggar. Tetapi ada oknum-oknum tertentu yang dengan arogan, dengan keras menghajar yang bersangkutan begitu. Dan ada banyak orang yang memang menyaksikan dan merasakan hal itu. Nah, pada kesempatan kali ini kalau marwah dari citra kepolisian itu diperbaiki, maka harusnya Listio Sigit lebih profesional akan hal ini. Dia lebih tegas untuk memberikan didikan serta mengingatkan kembali, memberikan alarm terhadap anak buahnya dan jajaran Polri itu, supaya mereka dapat bekerja dengan tepat, tanpa melanggar, tanpa ada kekerasan. Harusnya dengan santai, dengan ramah mereka melayani masyarakat. Disampaikan di sini betul sekali, semenjak Jokowi menjadi presiden ke-10 dan presiden 10 tahun maksudnya, dan Prabowo masih takut sama Jokowi. Yang terjadi di Play Power, ya. Ayo aktivis 98, pemimpinnya sudah semakin gila, ya. Nasib rakyat tak akan pernah terangkat, siap terus menderita karena negara dikelola oleh penjahat-penjahat besar. Sama Bung, aku juga merasa akan terjadi revolusi karena carut-marut negeri ini, karena penguasa dan para pejabat DPR kacau, sumber korupsi paling parah. Ya, ini adalah sebuah permasalahan yang memang kita sulit untuk menyelesaikannya. Kita masih sulit untuk mewujudkan apa menjadi mimpi masyarakat. Kenapa kita masih sulit? Karena pada dasarnya negara kita dipenuhi dengan berbagai macam hal-hal yang bersifat mereka fokus kepada orang-orang tertentu, ya. Kalau ini belum diperbaiki, kalau ini belum mengembalikan seyogianya pekerjaan polisi dengan baik, ya, saya yakin masalah yang terjadi saat ini, penangkapan korupsi itu sulit, bro, ya. Penangkapan para mafia-mafia sulit, mafia judol sulit, ya, mafia koruptor, mafia tanah, mafia migas, berbagai macam mafia-mafia tersebut itu benar-benar sangat sulit ditangkap ketika mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan roda pemerintahan yang ada, ya. Harapan kita juga atasan, baik itu presiden, tetap dapat memberikan arahan-arahan terbaik kepada Polri ini. Prabowo kurang ajar. Woi, luar biasa juga komentar ini, ya. Laknatullah semakin dekat untuk keluarga semua, Wowo. Dengar, ya, melakukan jenderal nanggung budi ke Jokowi. Pik 2, alusita Prabowo takut dibuka. Benar sekali yang dikatakan anak muda ini, mempunyai hati nurani. Kalian para aparatur negara tidak punya hati nurani. Jenderal takut sama Jokowi, nggak takut sama Tuhan. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat dari Lensa Netizen dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.